action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Esi Hairani SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Ushul Tarbiyah An-Nabawiyah dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Adelia Nabila dan rekan saya Alia Farha. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa materi. Materi pertama yaitu tentang bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam pasca Rasulullah SAW. Yang kedua tentang peran lembaga pendidikan Islam pasca Rasulullah SAW, dan yang terakhir tentang mempersiapkan kader pemimpin umat Islam. Adapun materi pertama yang akan saya bawakan yaitu berjudul bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam pasca Rasulullah SAW. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam mengalami perkembangan pesat. Hal ini mendorong kebutuhan untuk mendirikan lembaga pendidikan guna menyebarkan dan memelihara ilmu pengetahuan Islam. Adapun beberapa bentuk lembaga pendidikan yang muncul pada masa tersebut. Yang pertama ada masjid, kedua kutab, yang ketiga halaqah, yang keempat baitul hikmah, yang kelima madrasah, yang keenam universitas. Dan di sini universitas terbagi menjadi dua era. Yang pertama, universitas di era Umayyah terbagi menjadi tiga. Pertama, Baitul Hikmah, Baghdad. Yang kedua, Darul Hikmah, Damaskus. Yang ketiga, Sekolah Tinggi Kedokteran. Yang kedua itu universitas di era Abbasiyah terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, Baitul Hikmah Baghdad. Yang kedua, Universitas Al-Azhar Kairo. Yang ketiga, Universitas Nizamiyah Baghdad. Terakhir, perkembangan lembaga pendidikan Islam. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Alia Farha Kamila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas peran lembaga pendidikan pasca Rasulullah SAW. Lembaga pendidikan pasca Rasulullah SAW memainkan peran penting dalam menjaga dan menyebarkan Islam, membentuk generasi muslim yang beriman dan berakhlak mulia, mempersiapkan kader pemimpin umat Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membangun peradaban Islam. Kemudian, beberapa cendekiawan muslim dan keahliannya yang lahir dari perkembangan lembaga pendidikan pasca Rasulullah SAW, yaitu ada dua bagian. Yang pertama, masa Umayyah dan masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa Umayyah, terbagi menjadi tiga, yaitu Ibnu Khaldun dari mulai 732 sampai dengan 808 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Jabir bin Hayyan mulai dari 721 sampai dengan 815 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Khawarizmi dimulai dari 780 sampai dengan 850 Masehi. Kemudian masa Abbasiyah di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu Al-Farabi mulai dari 872 sampai dengan 950 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Sina mulai dari 980 sampai dengan 1037 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Ghazali mulai dari 1058 sampai dengan 1111 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu Ibnu Rusyad mulai dari 1126 sampai dengan 1198 Masehi. Kemudian yang kelima Al-Biruni mulai dari 973 sampai dengan 1048 Masehi. Kemudian yang keenam yaitu Al-Jazari mulai dari 1136 sampai dengan 1206 Masehi. Kemudian materi ketiga yaitu mempersiapkan kader pemimpin umat Islam. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mempersiapkan kader pemimpin umat Islam yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Para pemimpin umat Islam masa depan diharapkan mampu memimpin umat Islam dengan adil, bijaksana, dan bermusyawarah, serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman dengan perspektif Islam. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mempersiapkan para kader pemimpin masa depan yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai kepemimpinan Islam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman praktis. Dan yang keempat, memperkuat pemahaman Islam. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.